Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Jadi, apa sih yang teman-teman ketahui tentang akhlak tercela? Nah, akhlak tercela itu adalah akhlak yang dapat merusak keimanan seseorang dan dapat menjatuhkan martabatnya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Materi yang akan kita bahas adalah menghindari sifat tercela. Nah, yang pertama adalah hubbu dunia. Nah, apa sih hubbu dunia itu? Nah, hubbu dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Nah, penyebab dari perbuatan hubbu dunia yang pertama adalah menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara. Yang ketiga, kikir terhadap harta. Yang keempat, serakah, rakus, dan tamak. Yang kelima, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Nah, dampak negatif dari perbuatan hubbu dunia. Yang pertama, itu lalai kepada Allah. Yang kedua, mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit. Yang keempat, menghalalkan segala cara. Yang kelima, tidak mendatangkan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat kelak. Selanjutnya, contoh dari hubbu dunia. Nah, contoh dari hubbu dunia yang sering kita temui itu yang pertama, mengulur-ngulur waktu sholat karena masih sibuk dengan pekerjaan. Selanjutnya, selalu bekerja keras tanpa mengenal waktu. Kemudian cara menghindari perbuatan hubbu dunia. Yang pertama, ada mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Jadi kita selalu mengingat bahwa dunia itu sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah. Yang keempat, mengingat pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oke, next. Selanjutnya adalah hasad. Apa itu hasad? Jadi hasad secara bahasa itu berarti dengki atau benci. Kemudian secara istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat yang diberikan oleh orang lain tersebut segera hilang atau segera terhapus seperti itu. Kemudian penyebab terjadinya perbuatan hasad ini, yang pertama adanya rasa permusuhan dan kebencian. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari perbuatan hasad. Yang pertama, ini menghanguskan amal kebaikan. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahmi. Kemudian yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Nah, contoh dari perilaku hasad ini ada misalnya ya di sekolah ya. Contohnya itu yang pertama, senang jika temannya terkena musibah ya. Itu juga termasuk perilaku hasad. Kemudian susah ketika temannya mendapat pujian dari teman atau guru. Nah, itu bahaya ya, itu masuk dari perilaku hasad. Kemudian, cara menghindari dari perilaku hasad ini yang pertama, memperbanyak bersyukur. Kemudian, mempunyai pendirian. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian. Yang keempat, memelihara sikap rendah hati. Oke, kemudian ini yang ketiga tadi, materi yang ketiga, ada riya. Apa itu riya? Riya itu adalah secara bahasa berarti menampakkan, sedangkan secara istilah ialah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan atau melakukan kebaikan dengan maksud dipuji orang lain.
Oke, kemudian adalah penyebab terjadinya ria. Yang pertama ada ambisi mendapatkan kedudukan, kemudian yang kedua senang karena lezatnya pujian dan malas beramal baik jika tidak dipuji orang lain. Kemudian dampak dari ria, dampak negatif dari ria. Yang pertama menimbulkan fitnah, kemudian yang kedua amal soleh akan hilang, kemudian yang ketiga ada termasuk syirik kecil atau syirik asghar, dan yang terakhir ria menjadi sebab azab di neraka. Kemudian contoh dari perilaku ria. Yang pertama, suka memamerkan amal, memamerkan ibadah yang dilakukan agar dipuji orang lain, melakukan ibadah ataupun amal hanya untuk konten semata, untuk popularitas, itu juga termasuk dari ria. Kemudian cara menghindari perbuatan ria. Yang pertama ada memperbaiki niat ibadah karena Allah, tidak karena manusia. Kemudian yang kedua bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada dalil tentang larangan berbuat ria. Ya, diterangkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 38 yang berisikan tentang azab bagi orang yang berbuat ria dan larangan berbuat ria. Bisa dibaca sendiri. Baiklah, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.